Halo, selamat pagi. Ini adalah penjelasan tentang tugas akhir metodologi penelitian dan statistika deskriptif, di mana template file yang akan digunakan dalam pengerjaan tugasnya bisa di-download di bit.ly/data-latihan. Ini filenya, jadi tentang tingkah laku pro lingkungan. Untuk penulisan mengenai first author, second author ini contohnya. Namun ini sedikit ada kesalahan di mana biasanya penulisan di dalam academic paper itu nama belakang lebih dahulu lalu nama depannya. Untuk kode 1 ini asal dari institusinya, kemudian untuk alamat email biasanya hanya satu dari penulis yang pertama. Untuk menentukan siapa terserah dalam hal ini karena tidak untuk publikasi, maka bisa siapa saja yang bisa dimasukkan alamat emailnya. Oke, ini adalah datanya yang kita punya di dalam pro lingkungan. Ada 24 item. Seharusnya kalian sudah bisa menyelesaikan pengerjaan datanya, di mana ada skor tentang tiap faktornya, ada environmental, citizenship, transportation, food, household, dan seterusnya. Ada 24 item. Nanti dibuatkan skor per faktornya dan juga dibuatkan skor per bagian-bagian yang ada di dalam data demografisnya, dan juga skor total untuk pro lingkungan. Nanti kita bisa split datanya by jenis kelamin. Kalau usia relatif cenderung biasanya sama. Kemudian asal kelas nanti kita bisa bandingkan kelas A, B, C, D, par 1, par 2 internasional, domisili, jenis transportasi ke kampus, peralatan yang sering dibawa ke kampus, dan seterusnya. Jadi dalam hal ini nanti gambaran singkat mengenai hasil penelitian dituliskan di abstrak dengan ketentuan bahwa abstrak dibuat maksimal 200 kata, tidak mengulang di dalam judul, jadi nggak usah ditulis lagi pro lingkungan di sini. Tinggal uraikan saja langsung. Kemudian ini yang biasanya agak sulit, membuat ringkasan, jadi ringkas dan padat. Kalau lebih penting lagi adalah jelasnya. Dimulai dari topik penelitian tentang pro lingkungan, kemudian research questionnya. Dalam hal ini dalam penelitian deskriptif, research questionnya biasanya adalah gambaran dari variabelnya, gambaran tingkat pro lingkungan dari partisipannya, yaitu mahasiswa psikologi UI angkatan 2019, bagaimana metodologi penelitiannya dilakukan, kemudian hasilnya seperti apa dalam gambaran deskriptif, kemudian penyimpulannya apakah dalam hal ini mungkin kalau kita kategorikan tinggi atau sedang atau rendah dari hasil yang didapatkan. Implikasinya silakan, ini bisa saja kalian melakukan literatur review dulu untuk menambahkan implikasi dari penelitian ini apa, terutama dalam hal ini mungkin kalau ini adalah isu lingkungan, mungkin konsekuensinya perlu apa ditambahkan. Abstrak dituliskan dalam satu paragraf saja. Keywords ditulisnya italic tapi isinya tidak italic. Ini kata kunci maksimal 5 kata kunci, diurutkan secara alfabetikal, kemudian diberikan tanda titik koma antar keywords. Ada juga yang nulis koma, tapi umumnya biasanya titik koma. Apa manfaatnya keyword? Jadi kalau tulisan ini dipublikasikan, biasanya keyword lah yang menjadi kata kunci untuk pencarian artikelnya. Hindari dalam hal ini istilah yang umum, karena memang keyword ini harusnya isinya tentang istilah yang khusus dalam bidang keilmuannya, psikologi misalkan, dan jangan menggunakan singkatan. Oke, isinya sekarang kita bahas. Bagian pertama, ini bukan disebut sebagai bab sebetulnya, adalah pendahuluan atau forewords, atau ada juga mungkin ditulis kalau dalam bahasa Inggris background.
Jelaskan mengapa penelitian ini perlu untuk diteliti. Jadi fenomena yang ada mungkin kalau dalam pro lingkungan terkait sampah, penggunaan energi, dan yang lainnya, akan lebih baik lagi kalau didukung dengan data yang pernah ada, sehingga dalam hal ini menjadi lebih jelas gambarannya kondisi dari variabel saat ini. Juga akan lebih baik lagi kalau dituliskan previous research yang ada. Jadi yang namanya research mungkin bisa di breakdown menjadi dua kata, re and search. Jadi kita idealnya ketika melakukan penelitian juga kita menyampaikan penelitian terdahulu yang pernah ada dan juga hasilnya seperti apa, disertai dengan teori yang akan digunakan. Teori dalam hal ini mungkin kalau untuk pro lingkungan karena bersifat deskriptif tentang definisinya apa sekilas, dan juga dalam hal ini dari siapa definisi itu didapatkan, dari penelitian terdahulunya siapa. Kemudian pada dasarnya yang akan kita lakukan adalah link and match antara variabel atau konstruk yang diukur, yaitu tingkah laku pro lingkungan, dengan populasinya. Populasinya dalam hal ini mungkin karakteristiknya entah usianya dewasa muda atau juga karena mahasiswanya. Jadi silahkan digabungkan antara dewasa muda dan pada mahasiswa. Kalau memang dalam hal ini penelitian terdahulunya pernah ada, lalu jelaskan juga apa yang kurang, apa yang dalam hal ini bisa ditambahkan dari penelitian sebelumnya yang ada. Misalkan kalau penelitian sebelumnya pada dewasa muda saja, jadi dalam hal ini kira-kira dengan ditambahkan konteks sebagai mahasiswanya, maka hasilnya seperti apa. Bisa juga dalam hal ini mungkin kekurangannya tentang konteks waktu, di mana pada zaman penelitian yang sebelumnya dilakukan itu sudah agak lama, sehingga isu-isu kebaruannya itu menjadi belum muncul. Misalkan kalau dulu styrofoam mungkin belum banyak dipakai, sekarang sudah sangat lumrah barang-barang plastik, atau isu-isu lingkungan. Misalkan isu lingkungan, misalkan banyaknya sampah di laut, di mana mungkin ada penyu yang menelan sedotan sehingga dia mati gitu, dan seterusnya. Apabila memang penelitian sebelumnya sama dengan penelitian yang kita lakukan, disebut sebagai replikasi. Nah, kenapa ini perlu diteliti kembali? Jadi kenapa perlu dilakukan replikasi? Biasanya memang kaitannya konteks waktunya atau konteks partisipannya yang berbeda atau tempatnya. Jadi kalau misalkan dalam hal ini variabelnya sama, ini disebut sebagai penelitian replikasi. Jika ada memang dalam hal ini hasil yang kontradiktif, jika ada ya, tapi memang agak jarang sekali hasilnya sangat kontradiktif. Mungkin ada sedikit perbedaan ya, tapi tidak sampai perbedaannya kontradiktif. Untuk lebih menekankan bahwa penelitian ini perlu untuk dilakukan, jelaskan urgensinya kenapa itu perlu dilakukan. Jadi sehingga dalam hal ini juga kalau misalkan dari penelitian sebelumnya ada kekurangan, maka jelaskan juga apa modifikasi atau adding value yang dilakukan dalam penelitian yang sekarang. Oke, jadi intinya di dalam pendahuluan memunculkan urgensi kenapa penelitian ini perlu untuk dilakukan. Bagian kedua adalah tinjauan pustaka. Dalam hal ini bahas tentang teori dan juga hasil penelitian yang sama dengan variabelnya atau juga yang berkaitan. Jadi dalam behavioral science terutama biasanya ada keterkaitan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Memang kalau untuk penelitian deskriptif biasanya hanya dibahas satu variabel saja, jadi mungkin tidak akan terlalu banyak isinya tentang kaitan teori tentang pro lingkungan dan juga hasil-hasil penelitiannya dikaitkan dengan variabel lain.
Tapi ini memungkinkan saja, misalkan dari hasil penelitian sebelumnya itu apa hasil dari penelitian yang ada. Tinjauan pustaka dalam hal ini nanti diakhiri dengan research question. Kalau dalam penelitian deskriptif, research questionnya biasanya narasinya adalah gambaran tentang kondisi variabelnya. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran tersebut. Jadi dalam hal ini mungkin lebih banyak sebagai deskriptif, lebih sebagai gambaran. Karena dalam hal ini walaupun datanya support, kita bisa sebetulnya melakukan analisis hubungan atau analisis perbandingan komparatif atau korelasional. Namun dalam tugas yang metodologi penelitian dan statistika deskriptif lebih menekankan statistika deskriptif. Bagian 3, subnya ada beberapa. Dalam hal ini metode atau metodologi penelitian atau methods. Partisipannya, dalam hal ini uraikan tentang karakteristik partisipan. Jadi karena memang datanya didapatkan dari perkuliahan psikologi belajar, di mana mungkin di tim metodologi penelitian dan statistika deskriptif itu mendapatkan datanya untuk diolahkan. Jadi dalam hal ini karakteristik partisipannya silahkan dibuatkan dalam bentuk frekuensi tabel atau juga dalam hal ini bisa berupa grafik. Dalam hal ini misalkan jenis kelamin, usia, dan karakteristik yang lain yang dianggap penting. Kita lihat dengan datanya gitu ya. Jadi di sini ada untuk data demografis, ada jenis kelamin, ada usia, ada kelas, domisili, dan seterusnya. Ini yang dimaksud dalam partisipan penelitiannya. Untuk teknik sampling, silahkan dalam hal ini ceritakan kembali bagaimana pengambilan datanya dilakukan, bagaimana sampel diperoleh dari populasi. Ini silahkan konsultasikan dengan dosen di kelasnya masing-masing pada mata kuliah psikologi belajar. Alat ukurnya dalam hal ini apa yang digunakan untuk pengukuran variabel pro lingkungan. Jadi mungkin kalian bisa saja contoh itemnya apa saja, responnya bagaimana dilakukan. Misalkan dalam hal ini diberikan pertanyaan, lalu di sini ini pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian bagaimana partisipan diminta untuk merespon. Ini diberikan dengan skala 1 sampai 5. Yang dilihat adalah frekuensinya dari tidak pernah sampai selalu. Ini ya. Kemudian cek juga apakah alat ukur yang digunakan merupakan adaptasi, artinya dari bahasa ataupun budaya yang berbeda. Jadi ada alat ukur kita adaptasi, atau bisa juga konstruksi dibuat, atau memang alat ukur ini sebelumnya sudah ada atau disebut juga sebagai aplikasi. Untuk scoring, dalam hal ini alat ukurnya dibuatkan skor menurut faktornya, dan juga secara keseluruhan nanti ada skor untuk yang pro lingkungannya bagaimana gitu ya. Jadi biasanya digunakan summative rating scale. Alat ukur juga dalam hal ini ada yang item-itemnya ada yang sifatnya unfavorable. Jadi perlu diceritakan bagaimana scoring dilakukan pada item yang unfavorable item. Ada sejumlah item, kalau nggak salah ada sekitar 5. Oke, yang di template-nya dikasih warna hijau ya. Favorable tidak perlu di reverse scoring, untuk yang unfavorable di reverse scoring. 1 2 3 4 5 di reverse menjadi 5 4 3 2 1. Prosedur penelitian dalam hal ini bagaimana penelitiannya itu dimulai dari persiapan. Ini mungkin kalian perlu konsultasi dengan dosen di mata kuliah psikologi belajar. Persiapan apa sih yang dilakukan, kemudian tahapan pelaksanaan penelitian ini terkait dengan pengambilan datanya,
Jadi kalian coba ingat-ingat kembali bagaimana dulu kalian menjadi partisipan di dalam penelitian pro lingkungan ini. Untuk analisis statistik di penelitian yang deskriptif sangat sederhana, biasanya hanya dilihat deskriptif statistik, yaitu menggunakan mean dan juga standar deviasi yang paling sering digunakan. Jadi ada central tendensinya, biasanya yang paling banyak digunakan adalah average mean, dan variabilitasnya biasanya yang digunakan adalah standar deviasi. Oke, hasilnya dalam hal ini adalah gambaran data demografi. Tadi disebutkan juga di dalam partisipan. Jadi kalau di sini partisipannya mahasiswa, jumlahnya berapa, kemudian dengan mungkin usia ataupun apa, ini tapi sekali lagi bisa tidak perlu karena memang nanti bagian mengenai frekuensi, persentase, mean dan standar deviasi akan diuraikan di dalam hasilnya. Jadi di sini ini yang akan dilakukan dalam hal ini baik secara keseluruhan, secara umum, yaitu pro lingkungan pada keseluruhan partisipan, atau per kategori yang ada. Yang dimaksud dengan kategori hanya sebagai gambaran saja. Dalam hal ini misalkan kalau laki-laki mean-nya berapa, standar deviasinya berapa, N-nya berapa pada laki-laki, lalu pada perempuan juga. Kemudian kalau kita bagi lagi berdasarkan, mungkin kalau kelas saya tidak tahu apakah ini relevan apa tidak, mungkin juga dengan domisili apakah terkait apa tidak, kemudian dengan pengguna yang transportasinya dari kampus menuju kampus atau menuju rumah pakai yang umum atau yang pakai pribadi. Jadi secara umum dalam hal ini apa yang dianalisis adalah yang sekiranya esensial untuk diketahui gambaran statistiknya, deskriptif statistiknya. Apabila kalian menggunakan data processor seperti SPSS atau JABS, itu jangan copy paste outputnya. Jadi dalam hal ini karena memang secara umum ini lebih diminta untuk penulisannya mengacu kepada bukunya Gravater-Wallnau. Untuk yang pakai JASP memang secara umum hampir semua outputnya sudah FPA format, jadi bisa saja di copy paste langsung, tapi jangan dalam hal ini isinya penuh. Yang diutamakan di dalam hal ini bukan hanya tabel atau grafik yang tepat yang dimasukkan ke dalam tulisannya, tapi uraiannya apa. Jadi biar tabel dan grafiknya ini berbunyi. Artinya kalian juga selain diminta untuk bisa membuatkan tabel atau grafik yang tepat, juga uraiannya tentang tabel dan grafiknya itu apa penjelasannya. Kemudian di setiap akhir chapter bukunya Gravater-Wallnau sebetulnya ada bagian reporting the result. Cuma untuk yang tugas deskriptif metodologi penelitian dan statistika deskriptif ini dilihat pada chapter central tendency dan chapter variabilitas. Bagian kelima adalah dalam hal ini diskusi tentang hasil penelitian. Ini mendiskusikan kenapa hasilnya demikian. Demikian ini ya karena kita belum olahkan datanya, apakah tinggi atau sedang atau rendah dikaitkan dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya. Jadi ini dilakukan semacam perbandingan antara dengan teori ataupun dengan penelitian sebelumnya. Kemudian implikasinya, jadi kira-kira kalau misalkan kondisi seperti ini dalam kehidupan nyata itu akan seperti apa didapatkan. Kemudian jelaskan juga dalam hal ini kelebihan dan kekurangan dari penelitian yang dilakukan. Mungkin kelebihannya bisa kita katakan jumlah partisipannya banyak sampai 200 lebih gitu. Tapi ketika kita bilang keterbatasannya hanya pada mahasiswa dan di psikologi dan di UI dan mungkin tingkat pendidikan dan domisili, silakan jelaskan kelebihannya yang ada.
Kesimpulan dalam hal ini terkait dengan apa yang didapatkan dari penelitiannya, apakah ini gambarannya eh, seperti apa disimpulkan, kemudian dari hasil yang ada apakah saran untuk penelitian lanjutan apa. Ini untuk saran itu tidak mesti dari hasil penelitiannya, mungkin bisa juga dari metodologi penelitiannya, sampelnya, kemudian teknik pengambilan sampel, kemudian alat ukur yang digunakan, kemudian juga mungkin relevansinya dengan kehidupan di karakteristik populasinya. Jadi secara umum mungkin kalau kita katakan apakah membawa tumbler dalam kehidupan sehari-hari ini, mungkin kalau kita bilang tidak akan terlalu relevan kalau di tempat biasa beraktivitas tidak ada water fountain atau dispenser air itu. Jadi kalau misalkan dalam ini bawa tumbler tapi tidak punya di tempatnya water fountain, mungkin juga menjadi tidak banyak ini. Jadi mungkin kalau dikatakan karakteristiknya itu mungkin juga dipengaruhi oleh kondisi di tempat di mana partisipan itu berada. Oke, untuk sisanya dalam hal ini bagaimana penulisannya, daftar pusaka digunakan APA format di sini, silakan buka website ini. Oke, jadi catatannya dalam hal ini laporan ini dibuat maksimal 10 halaman. Kalau ada lampiran ini di exclude di luar dari 10 halaman. Fontnya Times New Roman, ini Times New Roman. Kemudian ukuran fontnya 12 dengan spasi 1,5. Untuk masalah penulisan paragraf pertama tidak perlu tab indent. Tab indent itu misalkan seperti ini nih. Saya tuliskan untuk di baris laporan, ini namanya tab indent gitu ya. Yang ini nih. Nah, itu dia. Oke. Selamat mengerjakan tugas.